Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Pak Muklas akan menyampaikan materi Pondok Ramadan tentang puasa. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengertian puasa secara bahasa adalah menahan, sedangkan pengertian puasa menurut istilah syara adalah menahan diri dari perkara yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat tertentu. Kemudian puasa ini didasarkan oleh Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ini surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian hikmah puasa sendiri adalah bisa menahan hawa nafsu, kemudian bisa mengurangi syahwat. Kemudian hikmah puasa ini dapat memberikan pelajaran bagi si kaya untuk merasakan lapar. Akhirnya si kaya ini memiliki kasih sayang terhadap si miskin. Dan puasa ini dapat menjaga kita dari berbuat maksiat. Ini hikmah puasa. Kemudian saya lanjutkan syarat sah puasa. Syarat sah puasa ini yang pertama adalah beragama Islam. Berarti bagi orang yang kafir itu tidak sah kalau dia itu berpuasa. Jadi kalau orang kafir ikut puasa, misalkan ada orang kafir melok-melok koncone sing Islam, aku besok mau puasa. Nah, itu puasanya tidak sah. Ya. Jadi puasa bagi orang kafir itu tidak sah karena syarat sah puasa yang pertama adalah beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah berakal. Bagi orang gila, ya, orang gila itu kan akalnya nggak ada, ya, maka itu puasanya tidak sah. Meskipun gilanya itu sebentar. Misalkan ada orang yang sembuh dari gila. Nah, setelah siang, ya, dia itu gila. Obatin entek mungkin ya. Karena tadi sahur nggak ngombe obat, nggak minum obat, maka itu puasanya tidak sah. Ya, karena syarat sah adalah berakal. Maka kalau tidak berakal seperti orang gila, itu puasanya tidak sah. Kemudian syarat sah puasa yang berikutnya adalah bersih dari haid dan nifas. Haid itu adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah dia itu mengalami balik. Sedangkan nifas itu adalah
darah yang keluar dari rahim wanita ketika dia itu melahirkan, juga setelah melahirkan sampai batas waktu tertentu, itu nifas. Kemudian syarat sah puasa yang berikutnya adalah mengetahui waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Mengetahui waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa, ya, seperti waktu hari raya. Hari raya itu tidak boleh kita ini berpuasa. Maka kalau kita berpuasa di hari tersebut, hari raya, maka puasanya tidak sah. Kemudian di hari tasyrik itu juga tidak boleh kita ini berpuasa. Maka kalau kita berpuasa, puasanya tidak sah. Ya. Saya lanjutkan ke syarat wajib puasa. Yang pertama adalah Islam. Ya. Jadi syarat wajib puasa yang pertama adalah Islam. Puasa tidak wajib bagi orang kafir, ya. Puasa tidak wajib bagi orang kafir, itu hukum di dunia. Tetapi kalau di akhirat nanti dia tetap dituntut untuk dan dimintai pertanggungjawaban, ya, dan diazab karena atas kekafiran dia nanti, ya. Kemudian syarat wajib puasa yang kedua adalah mukallaf atau balik dan berakal. Nah, jadi kalau anak-anak yang belum balik itu tidak apa-apa, karena tidak wajib, ya. Belum balik itu tidak wajib. Maka kalau kamu misalkan punya adik, ya, punya adik itu jangan dipaksa untuk puasa. Nanti adik nangis, ya. Kemudian syarat wajib puasa yang berikutnya adalah mampu mengerjakan puasa. Bukan orang lansia ataupun orang yang sakit, ya. Lansia yang tidak mampu berpuasa ataupun orang yang sakit tidak mampu berpuasa. Orang yang sakit yang dicap sama dokter, kamu nggak bakalan sembuh, ya. Jadi sampai kapanpun dia nggak sembuh, maka dia boleh tidak berpuasa. Lansia dan orang yang sakit. Lansia itu orang tua, ya. Jadi kamu punya nenek yang sudah nggak kuat, ya, dia nggak apa-apa nggak puasa, beliau nggak apa-apa nggak puasa. Jangan kamu suruh, nek, puasa nek, jangan, ya. Syarat wajib puasa yang berikutnya adalah mukim. Mukim itu orang yang bertempat tinggal di daerah tersebut, ya, bukan musafir. Kalau musafir itu tidak apa-apa, ya, tidak wajib. Tapi musafirnya itu harus jauh, ya. Jaraknya itu kurang lebih 82 lebih, ya, 82. Kayak kalau kita mudik ke Jakarta itu boleh tidak berpuasa karena jauh Jakarta, ya, lebih dari 82 itu boleh, 82 kilo. Saya lanjutkan ke rukun-rukun puasa. Rukun itu adalah suatu hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Maka kalau kita meninggalkan dari rukun tersebut, maka ibadah kita tidak sah, ya. Di antara rukun-rukun puasa adalah niat. Yang pertama, niat untuk melakukan puasa, ya. Niat bagi puasa wajib. Niat untuk puasa wajib
itu dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar di setiap harinya, ya. Jadi niat untuk puasa wajib itu dari maghrib batasnya, ya, sampai waktu subuh, waktu sahur itu. Kemudian untuk niat puasa sunnah itu dari maghrib sampai duhur, ya, sampai tergelincirnya matahari, tuh sampai duhur lah, ya, sebelum duhur. Tuh. Kemudian niat puasa Ramadan, ya, niatnya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat mengerjakan kewajiban puasa Ramadan esok hari pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Kemudian rukun-rukun puasa yang berikutnya adalah menghindari perkara yang membatalkan puasa, kecuali jika dia lupa atau karena dia terpaksa, itu maka puasanya tidak batal, ya. Jadi rukun puasa yang ini menghindari perkara yang membatalkan puasa. Nah, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja? Yang pertama adalah masuknya segala sesuatu ke dalam rongga terbuka yang tembus ke bagian dalam tubuh, ya, seperti mulut, hidung, ataupun juga telinga dan lain-lain. Itu adalah bisa membatalkan puasa, ya, kecuali jika dia lupa. Contohnya misalkan kalian tidur siang-siang, tidur bangun-bangun ke dapur cari makanan. Nah, di situ ada makanan, kalian makan dalam keadaan lupa, maka itu puasanya tidak batal, ya. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa yang berikutnya adalah murtad. Murtad itu orang yang keluar dari agama. Nah, itu puasanya batal. Contohnya misalkan ada orang si A, ya, dia itu puasa sahur tadi subuh sahur. Nah, kemudian jam 10 dia keluar dari agama, maka itu puasanya tidak alias batal, ya, tidak sah alias batal. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa yang berikutnya adalah haid, nifas, dan melahirkan, sekalipun itu sebentar, ya. Jadi orang yang puasa kemudian haid, maka puasanya batal, ya. Kemudian yang berikutnya, hal-hal yang membatalkan puasa adalah gila, meskipun gilanya juga sebentar, ya. Seperti tadi yang Pak Muklas singgung di awal-awal, puasa di siang hari dia gilai kambuh, maka puasanya batal. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa yang berikutnya adalah pingsan dan mabuk sehari penuh. Sehari penuh dia pingsan ataupun dia mabuk karena tadi malam habis perjalanan, misalkan, ya, mabuk, masuk angin. Nah, dari pagi sampai penuh dan sampai sore, ya, dia itu mabuk ataupun pingsan, maka itu puasanya batal, ya. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa yang berikutnya adalah muntah dengan sengaja, ya. Contohnya dimainin ini mulutnya dimasukno jari-jarinya, ngek-ngek, ya. Kemudian muntah, ya, maka itu puasanya batal.
ya. Kemudian saya lanjut ke masalah-masalah yang berkaitan dengan puasa. Antara lain hukum menelan dahak. Ya, bagaimana Pak hukum menelan dahak itu? Bagaimana sih hukumnya? Nah, jika telah mencapai batas luar tenggorokan, maka haram, ya, tidak boleh dahak itu ditelan, ya, dan bisa membatalkan puasa kalau sudah ada di luar batas, ya, batas dari tenggorokan itu batal. Kemudian jika masih berada di dalam batas tenggorokan, maka itu boleh kita telan dan puasanya tidak batal, ya. Terus batasnya itu sampai mana Pak? Batas dari tenggorokan, ya. Batas dari tenggorokan itu ketika kita mengucapkan huruf kha, ya. Ketika kita mengucapkan makharijul huruf kha, ya, maka di atasnya itu termasuk batas luar dan di dalamnya itu termasuk batas dalam. Maka kalau kita dahaknya tadi di luar, kita buang, ya, kita ludahkan seperti itu. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan puasa, menelan ludah, ya. Menelan ludah itu tidak apa-apa, asalkan jangan sampai lidah itu dikeluarkan baru ditelan, itu tidak boleh, ya. Kalau kita normal, ya, seperti ini, itu tidak apa-apa, ya, murni masih di dalam, ya, tidak keluar ludah itu dari mulut kita, itu tidak apa-apa, ya. Kemudian ludahnya itu murni masih ludah, ya, tidak tercampur oleh bekas makanan kita. Contohnya misalkan ada nasi di dalam mulut kita, bekas sahur tadi, ya, yang nempel di dalam gigi, kemudian keluar dari gigi kita, maka itu buang, jangan ditelan. Kalau ditelan nanti puasanya batal, ya. Kemudian suci, ya, tidak tercampur oleh darah. Misalkan giginya berdarah, maka itu harus segera dikeluarkan. Nanti kalau sudah bercampur dengan dengan ludah, kita ngelek, ya, dilek, ludah, ya, maka itu dapat membatalkan puasa. Maka kalau kita mulutnya berdarah, maka segeralah untuk berkumur-kumur, dan kumur-kumurnya sampai dalam gini, ya. Saya lanjutkan ke hal-hal yang disunahkan dalam puasa Ramadan. Yang pertama adalah sahur, ya. Jadi kalau kita puasa, ya, disunahkan kita ini sahur, ya. Jangan mentang-mentang kalian kalau siang hari itu tidak lapar, misalkan, ya, saya nggak sahur wis, jangan, ya, eman. Meskipun sahurnya dengan satu kurma aja, satu biji kurma, tetap harus sahur, ya. Kemudian meskipun hanya dengan segelas air, tetap sahur, ya, eman. Kemudian hal yang disunahkan dalam puasa Ramadan adalah mengakhiri sahur, ya. Kemudian sahur ini harus kita akhiri, ya, biar kita juga dapat pahala sunnah. Antara jam 1 sampai setengah 4 mau subuh itu, ya, kita bangun, ya. Jangan kalian
saya tak sahur setelah tarawih aja, kalau sahur ini males, eman ya. Tetap kita harus yang punya alarm, jam alarm itu ya alarm jam 2 ya pasti sama ibunya dibangunin lah ya, sahur. Jangan malas-malasan dibangunin ibu males, jangan, tetap kita harus sahur, eman pahalanya puasa. Kemudian hal-hal yang disunahkan dalam puasa Ramadan adalah menyegerakan berbuka ya, menyegerakan berbuka ini sunnah ya. Jadi kalau sudah mendengar adzan maka kita harus cepat-cepat untuk melakukan buka puasa ya. Jangan mentang-mentang kalian masih kenyang, nanti aja lah saya buka setelah sholat taraweh. Jangan ya, meskipun keadaan kenyang ataupun tidak haus, batalkan dulu puasa kita ketika mendengar adzan berkumandang ya. Meskipun dengan satu kurma nggak apa-apa, yang penting kita bersegera untuk berbuka puasa ya. Dan jangan lupa berdoa sebelum berbuka ya. Dan berbuka puasa ini juga termasuk salah satu sunnah puasa di bulan Ramadan. Hal-hal yang disunahkan di dalam puasa bulan Ramadan, berdoa sebelum berbuka. Kemudian hal-hal yang disunahkan dalam puasa Ramadan berikutnya adalah berbuka dengan kurma ya. Disunahkan dengan bilangan ganjil, boleh 3, 5, 7 ya, itu sunnah. Kemudian mandi setiap malam di bulan Ramadan itu juga sunnah ya. Waktunya kapan Pak? Masuk bengi-bengi atus. Waktunya ketika sebelum kita berangkat taraweh ya, setelah maghriban itu loh ya. Sebelum kita berangkat taraweh, kita disunahkan mandi terlebih dahulu ya. Enak, seger, taraweh semangat nanti. Itu sunnah, pahalanya besar. Kemudian menekuni sholat taraweh dan witir, itu juga termasuk sunnah di bulan Ramadan ya. Kemudian memperbanyak amalan Al-Quran, itu juga termasuk hal-hal yang disunahkan di dalam bulan Ramadan ya. Saya lanjutkan ke hal-hal yang membatalkan pahala dari puasa ya. Hal-hal yang membatalkan pahala puasa itu antara lain, yang pertama adalah ghibah. Ghibah itu gosip ya, ngomongin seseorang, itu namanya ghibah ya. Itu puasanya tetap tidak batal, cuman pahalanya hilang, pahalanya nggak ada ya. Lalu untuk apa puasa kalau pahalanya nggak ada ya? Maka dari itu biar puasa kita tidak pahalanya tidak batal, maka jangan ghibah ya. Jangan sekali-kali ghibah atau gosip ya, ngomongin tetangga, ngomongin orang lain, itu namanya ghibah ya, tidak boleh. Kemudian hal yang membatalkan pahala puasa yang berikutnya adalah adu domba ya. Adu domba, adu domba itu memfitnah seseorang ya, agar orang lain itu bertengkar, itu namanya adu domba. Yang si A difitnah sama si B, si B difitnah sama si A ya. Itu
si C ya yang memfitnah, nyalahkan, ngomong kalau si A ini gini ke B, kita ke B, atau si C ngomong ke B bilang A itu seperti ini ya, akhirnya kan si A sama si B menjadi bertengkar ya, itu namanya adu domba. Itu tidak boleh ya, itu dapat membatalkan pahala puasa. Kemudian saya lanjutkan, hal yang membatalkan pahala puasa yang berikutnya adalah berbohong. Nah, ini yang sering dilakukan oleh orang-orang, berbohong ya. Sepertinya remeh ya kalau bagi orang yang sering ya, ini remeh, maka sering sekali dilakukan, padahal itu dosanya besar sekali orang yang berbohong, dan dapat membatalkan pahala puasa ya. Poso tapi nggak oleh apa-apa ya, hanya dapat lapar dan haus ya, tidak mendapatkan pahala puasa ya. Maka jangan sekali-kali kita ini berbohong. Saya lanjutkan ke hal-hal yang membatalkan puasa berikutnya adalah sumpah palsu ya. Sumpah yang tidak berdasarkan kenyataan itu namanya sumpah palsu ya. Sumpah tapi tidak kenyataan ya, itu dapat membatalkan pahala puasa. Kemudian hal yang dapat membatalkan puasa berikutnya adalah berkata jorok atau jelek. Nah, berkata jorok dan jelek itu dapat membatalkan pahala puasa, anak-anak ya. Jadi kita ya harus menjauhi itu semua ya, berkata jorok, berkata jelek, itu kita hindari ya, supaya kita berpuasa ini nggak sia-sia, nggak hanya dapat lapar dan juga haus, jadi kita juga dapat pahala ya. Kemudian hal-hal yang membatalkan pahala puasa yang terakhir adalah memandang dengan syahwat. Ini nggak usah Pak Muklas terangkan ya. Dan anak-anak, dari hal-hal yang membatalkan puasa tadi, dari 6 hal yang dapat membatalkan pahala puasa tadi, 5 diantaranya adalah itu berasal dari mulut. Maka kita harus senantiasa untuk menjaga mulut kita, menjaga lisan kita ya, menjaga lisan kita dari perkataan yang demikian ya. Mending diamlah daripada kita ini ngomong ya. Di zaman akhir sekarang itu hal yang paling baik adalah nutup lisan ya. Semoga lisan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dan selalu dijaga dalam keadaan iman Islam ya, dan dimudahkan untuk selalu menjalankan puasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Mungkin ini yang bisa saya Pak Muklas sampaikan ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.